Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini udah sore, udah mau maghrib, malah ada kasus NMAX ya, mogok total ini. Sebenarnya tadi saya pikir hanya kode kerusakan 19 yang posisinya hanya switch standar samping ya. Ternyata ini pada saat saya aktifasi dari switch standar sampingnya, coba aja switch standar samping. Ya, switch standar samping ini masih berfungsi. Jadi kemungkinan besar ini hanya histori untuk kode kerusakan 19 ya. Cuman untuk 44 ini adalah EEPROM. Jadi ini motor tidak berfungsi ya, tapi lampu indikator dia menyala. Lampu indikator menyala, cuma dari sistem injeksi ini mati total ya. Dari sistem kerja injeksinya mati total. Jadi ini mungkin akan saya kerjakan besok karena waktunya sudah menunjukkan hampir jam 6 ini. Ini malah ketambahan lagi bit eco lagi. Udah, mungkin kasusnya nanti akan saya share di channel Samsul Jaya Motor besok pagi ya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi guys. Ini melanjuti kasus kemarin ya, NMAX yang mogok sore-sore. Ini setelah saya bongkarin, dilihat dari kondisi kabelnya ini lumayan acak-acakan ya. Nah ini tanpa adanya penyolderan seperti ini. Ini kemungkinan kasus NMAX ini bisa jadi hanya di jalur kabel ya. Mungkin ini nanti akan saya bongkar, akan saya cek lagi kabel-kabelnya. Jadi intinya sebenarnya apa ya, untuk mengetahui itu kabel itu bermasalah atau tidak, sebenarnya tidak perlulah kita membongkar kabel seperti ini. Kita yang penting tahu jalurnya, kita menggunakan APO ataupun tespen ya, jangan mengacak-acak kabel. Ataupun bisa kalau misalnya kabel ini ada yang putus tengah atau segala macam, mungkin kita pastikan dulu, baru kita nanti akan mengecek kabelnya ya. Kalau kita acak-acak, kita buka gitu, malah kita nanti akan kesulitan kalau pada saat udah kabel terurai seperti itu. Coba ini akan saya buka dulu kabelnya. Ya ini sudah ada sedikit titik terang ya. Ini tadi untuk masalah starternya ini juga nih tadi tidak berfungsi. Karena ini sekarang full pump sudah mulai bekerja ya. Karena ada kabel di sini tadi yang korosif sudah saya benahi untuk jalur full pumpnya, IC full pumpnya. Sekarang dia sudah berfungsi, dan yang menyebabkan posisi adanya DTC switch standar samping ini kemungkinan besar salah jalur kabel ya untuk starter. Yang saya herankan, tapi kenapa kok motor ini bisa hidup awalnya kok bisa hidup, sedangkan ini posisinya ini api semua ya. Aduh, nggak ada yang megangin. Coba Jo, tolong di tombolnya tekan. Nah ini api ya. Ini pun saat ditekan tombol nih api. Nah, seharusnya kan posisi yang di tombol starter ini keluarnya ya, ini masa ya. Salah jalur kabel ya untuk starter. Yang saya herankan, tapi kenapa kok motor ini bisa hidup awalnya. Jadi kasus sudah terselesaikan ya. Sekarang motor sudah bisa hidup. Awal kasus adanya DTC 19 dan 44. 19 itu mungkin histori dari switch standar samping. Ini saya cek tadi dia aktifasi juga, dia posisinya bekerja untuk switch standar samping. Yang pertanyaannya, kita masuk ke kode 44 EEPROM ya. EEPROM itu di kode memori ECU ya. Jadi tadi sebelumnya saya jelaskan permasalahannya kemungkinan besar adanya DTC EEPROM, terjadinya short yang awalnya ini api dari kontak yang untuk switch standar switch rem ini dimasukkan ke tombol starter di jalur masanya ini seperti ini. Tapi yang saya herankan, tapi tidak terjadinya short di bagian push ataupun screen, dan awalnya pun motor hidup, sedangkan ini adalah masa ya. Tapi ketemu dengan ini kok dia tidak memutus spring.
tapi terjadinya di DTC EEPROM. Sekarang sudah saya sambung kembali dan motor sekarang sudah hidup. Nanti saya lihat di DTC EEPROM-nya dia masih ada atau tidak. Jadi sedikit saya jelaskan untuk jalur kabelnya untuk sistem starternya ya. Jadi sistem starter itu sendiri adalah mendapatkan 12 volt dan massa yang untuk mengerjakan sistem relay ini tadi. Yang 12 voltnya adalah posisi yang kabel kuning ini mendapatkan supply saat di kontak on ya, 12 volt. Saya menggunakan test pen ya. Dia mendapatkan supply-nya pada saat switch rem bekerja seperti ini. Nah, sedangkan ini massanya, massa dari tombol klakson, tombol starter pada saat ini ditekan. Ini kan dari massa, ini setelah ditekan baru keluar ini ya, di biru strip putih ini tadi, ini massa. Ditekan tombol dia keluar masuk sini. Pertanyaannya ini sekarang ini posisinya pada saat saya tekan tombol ini dia keluar 12 volt. Ini 12 volt, ini 12 volt ya. Kemungkinan besar saya belum memahami untuk jalur relaynya sendiri. Kemungkinan ini kan posisinya seperti ini. Saya tekan switch rem, dia mendapatkan 12 volt dari switch rem ini tadi masuk ke relay. Relay ini tadi mungkin sudah adanya rangkaian ya di situ, jadi sudah masuk nih 12 voltnya di relay ya. Baru dia mendapatkan supply massanya dari tombol ini tadi. Ini tombol massa ya. Ini sekarang saya pindah ke plus ya. Ini massa ini. Ya. Ini pada saat saya tekan, berarti ini kan benar-benar massa ini. Jadi pada saat dia ketemu nih 12 volt, temu massa, ini relay ini bekerja, baru bisa menyuplai arus 12 volt ke dinamo ya, untuk meringankan sistem kerja arus 12 voltnya ke dinamo. Jadi untuk kasus ini selesai ya, karena tadi awalnya adanya penjemperan kabel api ke massa, dan jalur ini pun posisinya tadi sudah 12 voltnya standby ya, walaupun kita tidak switch rem ini tidak saya tekan, ini sudah standby 12 volt disebabkan adanya penjemperan kabel ini tadi. Posisi massa ini tadi ini tidak berupa massa lagi karena sudah menjadi api, karena di sini kan di jumper tadi ya. Nah, di jumper di kabel hitam ini tadi seperti ini. Jadi ini pada saat saya tekan tombol starter, ini bukan yang keluar bukan massa lagi, tapi melainkan api. Tapi yang saya herankan, pada saat jalur ini belum saya rubah, ini motor awalnya katanya yang punya motor hidup, tapi tiba-tiba ya akhirnya mati, yang akhirnya menimbulkan DTC EEPROM itu tadi ataupun kode kerusakan 44 ini. Dan ini jalur kabelnya pun sudah banyak yang disuntik-suntik. Ini mungkin akan saya standarkan lagi. Sebenarnya kan tidak perlu disuntik seperti ini kan distandarkan seperti aja masih nyampe ya. Jadi mungkin seperti ini kan akan terjadinya arus putus sambung ya, karena kita ini juga tidak ada yang di solder ya. Jalur kabel ini tidak ada yang di solder, hanya diikat-ikat seperti ini. Untuk rekan-rekan pada saat menyambung kabel lebih baik menggunakan sekun ataupun di solder ya, itu lebih kencang, tidak terjadinya korosif di bagian kabel ya. Nah jangan seperti ini nih, nah ini kurang bagus. Kalau untuk ini kan akhirnya kabel ini jadi gapuk ya, dan akhirnya arus pun tidak normal. Yang awalnya pun pada saat motor ini mati total, itu sistem kerja injeksi tidak bekerja, itu kemungkinan adanya DTC EEPROM itu tadi, permasalahan jalur kabel yang salah ya. Dan pada saat ini pun tadi dinamo tidak bekerja, ini saya bypass ke sini, dinamo tidak bekerja disebabkan adanya korosif di bagian ini, jalur power supply 12 volt ini yang ke dinamo ya. Jadi pada saat NMAX ini sering sekali kasus-kasusnya pada saat dia kan tidak ada eval, starter tidak bekerja, biasanya hanya di bagian tombol starter ataupun switch standar samping ataupun massa utama ini
Ini pun sering sekali terjadi di Aerox, di NMAX ini sering sekali terjadi. Dan ini jalur ini sering sekali korosif seperti ini ya. Nah ini jamur dia. Ini nanti akan kita bersihkan. Walaupun ini sekarang tadi sudah saya agak bersihkan, cuma tidak begitu bersih. Nanti kita kencangkan lagi ini posisi klemnya dia terkoneksi dengan baik, sehingga nanti tidak terjadi arus putus sambung ya di 12 voltnya seperti itu. Jadi untuk kasusnya NMAX mati total mogok kode kerusakan 19 dan 44 itu sudah saya anggap selesai, dan nanti saya cek di bagian kode 44 EEPROM-nya setelah saya reset ECU dia akan muncul kembali atau tidak. Tetap stay tune di channel Samsul Jaya Motor untuk penanganan motor-motor injeksi ya. Sekian, terima kasih. Udah direset ini dia? Belum.